Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Salam. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil pada saat ini adalah dirimu bukan milikmu saja. Nats kita saat ini adalah salah satu ayat yang paling populer dalam Alkitab, tetapi sering disalahartikan. Mengapa citra bait suci disamakan dengan tubuh yang Tuhan rancangkan bagi kita? Bagaimana seharusnya cara memperlakukan tubuh kita seperti memperlakukan bait Allah, atau sebaliknya? Bagaimana memperlakukan bait Allah seperti memperlakukan tubuh kita? Bagaimana kita harus menghidupi diri kita, menjaganya dengan baik, dan melakukan hal-hal yang menyehatkan kita. Di Perjanjian Lama bagi orang Israel, bait suci adalah tempat pertemuan kudus dengan Allah. Tempat menyembah Tuhan, memberikan persembahan, serta menyampaikan permohonan dalam doa-doa dan nyanyian indah bagi Tuhan. Sebelum memiliki bait suci, bangsa Israel memiliki tabernakel, yaitu kemah suci, tempat kudus yang dapat dibawa-bawa oleh bangsa Israel dan berpindah-pindah tempat, dan di sanalah tempat penyimpanan sakramen Ekaristi. Karena di Keluaran 25 ayat 8, Allah memerintahkan kepada Musa, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tabernakel tidak hanya indah, tetapi sangat kudus dan suci. Begitu sucinya sehingga ketika Uza memegang, ia meninggal seketika karena ketidaksopanannya. Menurut Martis Solomon, tujuan tabernakel adalah menjadikan tempat di mana surga bertemu dengan bumi, sehingga Allah dapat berkomunikasi dengan umat manusia tanpa terhambat oleh dosa. Sehingga kemanapun umatnya pergi, Tuhan ada di sana. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan secara signifikan atau spesifik membuat kita, mengibaratkan tubuh kita menjadi bait Allah? Di Nats 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ini diberikan sebuah kebenaran yang menakjubkan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sangat jelas maksud daripada nas ini. Paulus meminta kita mengakui bahwa tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan, milik Allah yang telah menebus kita dengan darah anaknya Yesus Kristus. Harga penebusan kita dari dosa menjadi milik Tuhan adalah oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Tubuh kita ini adalah alat Tuhan
untuk menyatakan kebenaran, cinta kasih, dan perdamaian. Sehingga tubuh kita telah menjadi bait suci, tempat pertemuan antara surga dan bumi untuk membawa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita dengan perantaraan Roh Kudus. Maka tubuh kita ini adalah menjadi tempat Allah berkuasa memimpin, membimbing hidup kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Bayangkan Anda adalah seorang supir yang baru saja menerima mandat untuk menjaga sebuah mobil sport paling mewah di dunia. Mobil itu bukan milik Anda, tetapi seorang pemilik yang sangat kaya telah membelinya dan memberikan hak kepada Anda untuk merawat dan mengendarainya. Pemilik tersebut datang kepada Anda dan berkata, mobil ini telah saya beli dengan harga yang sangat mahal, saya serahkan kuncinya kepadamu. Bukan untuk kamu pakai ugal-ugalan atau sekehendak hatimu. Jangan dibiarkan lecet atau tabrakan. Tetapi jaga dan kendarailah untuk tujuan yang baik. Jika kita mengerti bahwa mobil itu adalah milik majikan kita dan harganya sangat mahal, dipercayakan kepada kita untuk kita gunakan, kita pakai, tentunya kita harus hati-hati. Jangan sembarangan memakai bahan bakar agar mesinnya tidak rusak. Jangan kita biarkan dia tabrakan agar jangan lecet. Apalagi membawanya ke tempat-tempat yang berbahaya, supaya barang tersebut bisa terjaga dengan baik dan pemiliknya pun berbahagia. Pemilik mobil itu adalah Allah sendiri, dan mobil itu adalah tubuh kita sendiri. Sedang pengendaranya adalah kita sendiri. Bahan bakar dan kebiasaan kita mengemudikan adalah pilihan hidup sehari-hari. Kemana kita mau memakai tubuh kita ini, mau membawa tubuh kita ini, mau menggunakan tubuh kita ini, terletak pada pilihan Anda sendiri. Di dunia modern, kita sering mendengar slogan, my body, my choice. Tubuhku, pilihanku. Kita merasa berhak melakukan apa saja terhadap tubuh kita. Orang lain tidak perlu ikut campur akan apa yang kita pakai, akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, terserah suka-suka. Tetapi Rasul Paulus memberikan perspektif yang radikal dan kontradiktif, bahwa tubuhmu bukanlah milikmu sendiri. Karena tubuh kita adalah sudah menjadi milik Tuhan. Maka saat ini, saat kita sudah ditebus melalui kematian dan kebangkitan Kristus, akhirnya kita harus paham bahwa tubuh kita ini adalah pinjaman yang harganya telah lunas dibayar. Ibarat mobil mewah tadi, dibayar dengan pengorbanan Kristus. Kita dipanggil untuk merawat, kita dipanggil untuk menjaga, kita dipanggil untuk menjauhkan dari hal-hal yang berbuat dosa, iri hati, kesombongan, kebencian, dan gaya hidup yang menyakiti hati Tuhan, dan membawanya ke tempat-tempat di mana pantas memuliakan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya harus diserahkan kepada kehendak Kristus oleh pimpinan Roh. Untuk itulah kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi yang sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hiduplah sebagaimana anak Allah dan jadikan tubuhmu, segenap hidupmu menjadi bait kudus Tuhan, tempat Tuhan
menyatakan cinta kasih, kebenaran, kebaikan bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami hari ini, yang menyadarkan kami bahwa tubuh kami ini bukanlah milik kami, tapi sebuah pinjaman setelah Kristus menebus kami lewat kematian dan kebangkitannya. Kami adalah milik Allah sepenuhnya. Dan hati kami tempat Allah bersemayam melalui Roh Kudus telah bersedia menuntun memimpin kami ke jalan yang benar dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kesucian hidup. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami ini berguna bagi Tuhan, bukan lagi melakukan yang hanya kehendak kami sendiri, kehendak duniawi, tapi kehendak Tuhan di dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dan tinggal di dalam hati kami, sehingga kami berbuah-buah roh, sebagaimana Galatia 5 ayat 22. Berkati kami hari ini bersama anak dan cucu-cucu kami, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa di bawah naungan kasih Tuhan, sehingga hidup kami boleh nyaman dan tenang, sekalipun menghadapi banyak tantangan dan cobaan, bahkan ujian yang sangat berat. Kami percaya, karena kami bukan milik kami, tapi milik Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan menuntun kami ke jalan yang benar, dan membawa kami ke tempat yang aman dan bahagia dalam kerajaan surga kelak. Ampuni segala dosa kami, dan layakkan kami hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.